Studio Lovers, memalukan. Ya, itulah kata-kata yang pantas disematkan oleh para mantan pemimpin negara yang ketahuan melakukan korupsi. Bukan sekedar menilap uang rakyat, jumlah dana yang digelapkan sejak mereka naik ke puncak kekuasaan bisa dikategorikan sebagai mega korupsi terbesar di dunia. Tidak heran jika namanya pun abadi sebagai koruptor kelas berat. Korupsi telah banyak menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat melemahkan pembangunan sosial dan juga ekonomi di semua lapisan masyarakat. Baik negara, wilayah maupun masyarakat dirasa tidak kebal terhadap kejahatan ini. Setiap tahunnya PBB mencatat sekitar 2,6 triliun dolar lenyap akibat korupsi. Angka tersebut setara dengan 5% PDB atau pendapatan domestik bruto global. Di dunia ini tidak heran jika para mantan pemimpin-pemimpin dunia terlibat dalam sekte atau ideologi korupsi yang sudah sampai ke tahap paripurna. Makin hari kita semakin yakin ya Studio Lovers, selain sekte pemuja Indomie di zaman ini, ada juga loh budaya yang benar-benar mengakar dan mendarah daging, yaitu sekte pemuja korupsi yang memang sedari dulu sudah mencuri perhatian publik. Jika kita menggabungkan kedua sekte tersebut, maka akan ada sebuah nyanyian. Korupsi seleraku. Aduh, sangat menarik ya Studio Lovers. Nah, berikut ini 5 pimpinan terkorup dunia sepanjang masa. Eits, tapi nih sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu dong jempolmu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sani Abacha. Sani Abacha adalah seorang diktator dan presiden Nigeria di tahun 1993 hingga 1998. Awalnya nih, jalan militer menjadi salah satu jalan mulus untuk Sani Abacha melakukan tindakan korupsi. Tidak hanya itu, pria kelahiran 20 September 1943 ini juga memerintahkan kedudukannya dengan tangan besi. Tidak tanggung-tanggung, pria diktator ini diberitakan otoritas Swiss telah menemukan sekitar 700 juta dolar aset terkait Abacha sampai saat ini. Dikutip dari international.kompas.com, Presiden Nigeria itu juga dituduh menggelapkan dana dari Bank Sentral Nigeria sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada tanggal 1 Agustus 1998, sang pemimpin pun tumbang karena kematian mendadaknya yang misterius. Di dunia ini ada orang yang melihat kucing kedinginan saja sudah cukup membuat hatinya menangis. Tapi nih Studio Lovers, melihat Sani Abacha adalah the original definition of penghuni neraka papan atas. Kematiannya saja misterius kan? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos adalah presiden Filipina yang telah berkuasa selama 20 tahun lamanya, sejak tahun 1965 hingga 1986. Awalnya nih, Ferdinand adalah seorang pahlawan yang terkenal sebagai pendobrak eksploitasi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Ia mendapatkan serangkaian penghargaan seperti Service Cross, Silver Star, dan medali Purple Heart. Lalu dia memenangkan pemilihan presiden di tahun 1965 dan terpilih untuk kedua kalinya pada periode selanjutnya di tahun 1969. Hal itu juga membuat rakyat Filipina sangat percaya kepada sosoknya. Darurat militer selama 9 tahun yang diterapkannya pada tanggal 23 September 1972 membuat Marcos leluasa menjalankan aksinya. Ternyata kedoknya akhirnya terbongkar. Andres Bautista, Kepala Presidential Commission on Good Government, berhasil mengembalikan 712 juta dolar yang tersimpan di sebuah rekening rahasia. Tidak hanya itu, beberapa pihak meyakini bahwa selama berkuasa, Marcos diperkirakan merampok uang negara sejumlah 5 miliar dolar hingga 10 miliar dolar. Nah, selain itu, Tirto.id juga menuliskan bahwa petugas bea cukai mendata sekitar 400 mobil seperti Rolls-Royce dan Cadillac milik keluarga Marcos dan juga rekan-rekannya yang diimpor tanpa membayar bea pajak. Tidak lama, sang presiden pun dibenci oleh rakyat Filipina dan digulingkan oleh rakyat pada aksi revolusi bunga pada tanggal 25 Februari 1986. Mobutu Sese Seko. Jangan salah ya Studio Lovers, Presiden Kongo ini bernama Mobutu, bukan Kobuto ya Studio Lovers. Nah, kalau Kobuto itu salah satu karakter serial anime Jepang yakni Naruto ya.
Nah, Joseph Desire Mobutu atau yang dikenal sebagai Mobutu Sese Seko mengkudeta pemerintahan nasionalis yang dipimpin oleh Patrice Lumumba. Ia pun dengan cepat naik ke tampuk kepemimpinan dan berkuasa sejak 1965 hingga 1997. Nah, dari situlah tindakan korupsinya mulai berjalan. Berdasarkan laporan Forbes yang dikutip dari Transparency International, Global Corruption Report 2004, Mobutu Sese Seko telah mencuri uang rakyat sebesar 5 miliar dolar. Ia juga melakukan praktik nasionalisasi perusahaan asing di negaranya hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Mobutu juga menggelapkan hampir separuh dana bantuan IMF sebesar 12 miliar dolar menjelang dirinya lengser di tahun 1997. Studio Lovers, kata siapa nih cewek doang yang tingkahnya nggak bisa dipahami? Mobutu juga loh, seorang lelaki yang di ujung tanduk masih punya kesempatan untuk melakukan hal yang sulit dimengerti, ya dengan korupsi. Slobodan Milošević. Slobodan menjabat sebagai presiden Serbia dalam jangka waktu yang cukup lama dari 1989 hingga tahun 2000. Pria bernama Slobodan Milošević ini dijuluki sebagai tukang curi dari Balkan. Slobodan Milošević tampil sebagai pemimpin kejam sekaligus korup pada masanya. Ialah yang menjadi penyebab peperangan di wilayah Eropa seperti konflik Kroasia dan Slovenia pada 25 Juni 1991. Tidak hanya itu, Milošević juga bertanggung jawab terhadap aksi pembersihan etnis Albania yang menyebabkan puluhan ribu nyawa menjadi melayang. Nah, dilansir dari Forbes, berdasarkan data Transparency International Global Corruption Report di tahun 2004, Slobodan Milošević telah menggelapkan uang negara sebesar 1 miliar dolar. Sang diktator akhirnya ditemukan meninggal seorang diri di dalam penjara pada tanggal 11 Maret 2006 setelah divonis dalam kasus kejahatan perang, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. H.M. Soeharto. Wah, mengejutkan ya Studio Lovers, ternyata nih nama Presiden Republik Indonesia kedua yang memegang kekuasaan kursi kepresidenan dari tahun 1967 hingga 1998 ini ditempatkan oleh Forbes sebagai koruptor negara nomor 1 di dunia. Masa jabatannya yakni selama 32 tahun membuatnya kalap akan hidup dengan kekayaan melimpah ruah. Dikutip dari Transparency International Global Corruption Report di tahun 2004, Soeharto menggelapkan dana sekitar 15 miliar hingga 35 miliar dolar selama pemerintahannya. Nah, diantaranya nih adalah hasil penyidikan kasus 7 yayasan Soeharto yang menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Seperti Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, 532,5 miliar rupiah. Yayasan Darmais sebesar 28 miliar rupiah, juga dana 11,2 miliar rupiah dikucurkan ke PT Sempati Nusantara, dan Yayasan Trikora masing-masing sebesar 26,5 miliar rupiah. Wadidaw, dana yang cukup fantastis ya Studio Lovers. Tidak hanya pada saat menjabat sebagai presiden, Soeharto juga melakukan tindak korupsi bahkan setelah tidak menjabat sebagai presiden. Soeharto melakukan tindakan korupsi pada tahun 2000 dan sempat menjadi tahanan rumahan. Namun hanya sebentar, beliau pun dibebaskan akibat alasan kesehatan. Nah, Studio Lovers, inilah cerminan sejarah penyebab di balik hal-hal yang menyebalkan dari kasus korupsi di negara Dwi Warna ini. Studio Lovers, sadar nggak sih kalau penegakan hukum di negeri ini kocak banget? Nah, itu dia 5 pemimpin terkorup di dunia yang dapat kita rangkum. Nah, tidak ada negara yang kebal dari korupsi. Hanya kadar korupsinya saja yang berbeda di masing-masing negara. Kalau saja ada sistem deteksi koruptor layaknya deteksi status vaksin dan tes COVID di Peduli Lindungi, pasti akan menjadi keseruan ya Studio Lovers. Seperti syarat masuk mall, ya harus vaksinasi itu brilian sih. Lebih brilian lagi kalau dikembangkan ke pelaku korupsi. Ya kapan lagi kan kita bisa tahu koruptor diumumin di sebuah mall, ya kan Studio Lovers? Kebayang gak Studio Lovers kalau itu terjadi beneran? Oke deh, sekian dulu ya informasi untuk saat ini. Jangan lupa ya untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.